Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Baru-baru ini, saat Presiden Prancis tengah mengunjungi Indonesia untuk mengadakan pembicaraan terkait hubungan bilateral antara dua negara, Presiden Prabowo dalam pidatonya menyinggung soal masalah Palestina dan Gaza, di mana di salah satu topik yang ia bicarakan, Presiden Republik Indonesia tersebut mengatakan siap mengakui Israel sebagai negara dan menjaga keamanannya jika Palestina diakui kemerdekaan. Di poin ini, berbicara soal pengakuan Israel di saat Gaza sedang sekarat dan dibombardir sangatlah sensitif, di mana pernyataan Prabowo ini langsung jadi sorotan dunia, termasuk media The Time of Israel, yang juga memberitakan pernyataan dari Presiden Indonesia tersebut. So, inilah momen saat pernyataan Prabowo soal pengakuan Israel jadi trending di dunia. זוהי מלחמת הטוב ברע. ראשית, מלחמה נחושה שמתנהלת בשדה הקרב, היא מתנהלת מול חיות אדם, מול מפלצות שתקפו אותנו באכזריות מחרידה לפני 20 חודשים, ואנחנו ננצח אותם ונחריט אותם. הם לא יישארו. Inilah negara Israel, negara yang ingin membantai semuanya dan menyamakan penduduk Gaza sebagai hewan dan monster. Jadi, dalam pidato baru-baru ini, Netanyahu baru saja menjelaskan tujuan di balik serangan-serangannya ke Gaza. Menurutnya, ini adalah perang dan mereka ingin mengalahkan musuhnya dengan cara memusnahkan mereka tanpa tersisa. Akibat keinginan Israel memusnahkan penduduk Gaza inilah, 53.000 jiwa lebih orang telah menjadi korban. Dan sebagian besar dari korban jiwa adalah anak-anak dan perempuan. Ini adalah tragedi terbesar dalam sejarah dunia modern umat manusia. Sebuah tragedi yang disebut dunia sebagai genosida atau kejahatan perang. Israel menyerang penduduk sipil dan kini memblokade bantuan. Sebuah ironi yang membuat 2,1 juta jiwa warga Gaza dalam ancaman kelaparan akut. Kini saat warga Gaza tak berdaya, agresi jalur darat dilakukan untuk menguasai Gaza. 77% lebih area Gaza telah dikuasai dan diduduki, di mana hal itu membuat dunia semakin marah. Di Eropa, negara-negara seperti Spanyol, Belanda, hingga Irlandia mengecam apa yang dilakukan Israel. Irlandia dengan tegas mengklaim bahwa Israel telah melakukan genosida, dan menurut CNN, Israel tengah menghadapi tekanan yang belum pernah mereka hadapi soal menghentikan serangan ke Gaza. Hal yang kemudian memaksa Israel membuka blokade bantuan baru-baru ini. Nah, saat dunia marah pada Israel, dengan Israel terus-menerus menyerang Gaza, termasuk terus membangun permukiman di area Palestina lain seperti West Bank, Indonesia yang baru-baru ini mendapatkan kunjungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, justru membuat pernyataan kontroversial. Jadi saat melakukan pidato bersebelahan dengan Macron, Pak Prabowo menyinggung soal two-state solution sebagai solusi menghentikan perang. Ini adalah solusi di mana Palestina dan Israel sama-sama merdeka. Gak ada yang salah dengan pernyataan itu. Tapi saat memberikan tekanan bahwa Israel harus dilindungi dan Indonesia siap membuka hubungan diplomasi dengan Israel, banyak netizen termasuk Dubai Internasional bertanya-tanya, apakah ini tepat? Dikatakan saat Israel tengah melakukan genosida besar-besaran dan coba menguasai berbagai wilayah Palestina, maksudnya bukanlah lebih baik menekan Israel. Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang
benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira pernyataan Prabowo jadi sorotan dunia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam isu-isu global, termasuk konflik Palestina-Israel. Maka dari itu, saat mendengar pidato dari Pak Prabowo soal rencana mengakui Israel jika Palestina merdeka, pernyataan ini langsung menjadi headline di berbagai media internasional. The Diplomat, salah satu media besar dunia, menuliskan headline, Prabowo says Indonesia ready to establish diplomatic ties with Israel on one condition. Kemudian ada media besar Amerika US News yang menuliskan headline serupa. Lalu ada The Jerusalem Post, termasuk media terbesar Israel sekalipun, yakni The Time of Israel, yang menuliskan headline, Indonesia, jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina, kita akan mengakui Israel. Netizen Indonesia mayoritas tak setuju, dunia internasional sedih. Pernyataan kontroversial dari Presiden Prabowo yang siap mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina pun langsung jadi trending di berbagai platform media sosial. Menariknya, banyak masyarakat atau netizen yang gak setuju dengan Pak Prabowo. Maksudnya, banyak penduduk Indonesia tidak setuju rencana untuk mengakui Israel, terkhusus di momen saat ini, di mana Israel tengah melakukan genosida. Sekarang lihatlah komentar-komentar berikut ini. Saya orang Indonesia dan saya tidak setuju dengan presiden kita. Hanya ada satu negara, dan itu disebut Palestina. @Prabowo. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak yang klaim diri paling nasionalis pasti paham betul kan dengan pembukaan Undang-Undang 45, terutama alinea 1. Israel sama sekali tidak mencerminkan isi alinea 1, Pak. Mohon tunjukkan sisi bijak Anda yang berjantung merah putih itu. Dia sudah menyalahi etika komunikasi menurutku. Tidak layak memberi pernyataan di saat Israel sudah pelanggaran berat oleh PBB dan dari banyak negara lainnya untuk mengadili kejahatan Israel yang masih belum juga dihukum. Setelah voting entah berapa kali voting gak tahu, gaje banget kerjanya PBB. Itu bukan atas nama bangsa Indonesia. Indonesia tetap seperti yang dikatakan oleh para pendiri negara, bahwa yang ada hanyalah negara Palestina. Sekarang mari kita lihat beberapa komentar dari netizen internasional. Ketika Anda mengakui ideologi apartheid, pada kenyataannya Anda membiarkan mereka menduduki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Israel tidak ada dan tidak akan pernah ada. Palestina selalu ada dan akan selalu ada. Sejarah Indonesia-Israel. Dalam sejarahnya, Indonesia tidak mengakui Israel dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena sejumlah alasan seperti historis, politik, dan ideologis yang berakar pada prinsip-prinsip dasar negara serta solidaritas dengan Palestina. Pertama, soal ideologi. Dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini mencakup dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap penjajahan yang dianggap dilakukan Israel terhadap Palestina. Maksudnya, kalau Israel aja masih menjajah Palestina, menguasai tanah-tanah milik negara Palestina, bahkan saat ini tengah melakukan genosida, maka Indonesia tidak akan mengakui Israel. Pancasila, khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan moral untuk mendukung hak asasi manusia dan menentang penindasan yang dilihat dalam konteks pendudukan Israel di wilayah Palestina. Saat ini, Palestina dianggap sebagai bangsa yang masih berjuang melawan kolonialisme dari Israel yang menjajah mereka.
dan Indonesia memandang pengakuan terhadap Israel sebagai bentuk pengakuan terhadap penduduk wilayah Palestina. So, kalau Indonesia mengakui Israel dengan kondisi sekarang, maka Indonesia sama aja dong mengakui pendudukan Israel di wilayah Palestina, di mana itu jelas-jelas akan bertentangan dengan dasar ideologi bangsa ini. Itu kenapa meski Prabowo mengatakan bahwa mereka baru akan mengakui Israel jika Palestina diakui Israel. Ya tapi kembalikan dulu dong tanah-tanah Palestina yang dirampas. Kalau enggak, ya sama aja Indonesia mengakui penjajahan yang dilakukan Israel. Pada akhirnya, pernyataan Presiden Prabowo yang siap mengakui Israel jika Palestina diakui sebagai negara merdeka telah menciptakan gelombang reaksi global dan domestik yang sangat kuat. Di tengah genosida yang dilakukan Israel di Gaza dengan lebih dari 53.000 korban jiwa, sebagian besar anak-anak dan perempuan, serta pendudukan yang terus meluas di wilayah Palestina, pernyataan ini dianggap tidak sensitif dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mendukung perjuangan Palestina, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 dan Pancasila yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Analisisnya jelas, dunia internasional mengecam keras agresi Israel dan menuntut keadilan bagi Palestina. Sementara itu, mayoritas rakyat Indonesia, sebagaimana terlihat dari komentar netizen, menolak pengakuan terhadap Israel di tengah situasi saat ini, memandangnya sebagai pengkhianatan terhadap ideologi bangsa. Pernyataan Prabowo, meskipun mungkin bertujuan untuk mendorong solusi dua negara, justru memicu persepsi bahwa Indonesia rela mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan demi pragmatisme diplomatik. Sebuah langkah yang bisa merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya di kalangan negara-negara Islam dan gerakan non-blok. Jadi, di tengah kemarahan dunia terhadap Israel, pertanyaan besar tetap menggantung. Akankah Indonesia tetap teguh pada prinsipnya sebagai pembela kemerdekaan dan kemanusiaan, atau justru memilih jalan kontroversial yang bisa mengubah arah sejarah hubungannya dengan Israel?